Melanjutkan materi mengenai perencanaan laba ya. Melanjutkan materi minggu ke-12 yang lalu. Nah, pada minggu lalu kita sudah sampai di slide ke-26 ya. Terakhir kita membahas mengenai metode margin kontribusi. Nah, untuk minggu ini kita mulai lanjutkan dengan analisis CVP atau cost volume profit untuk revenue planning. Revenue planning berarti kan perencanaan pendapatan. Nah, di sini maksudnya kita bisa menggunakan analisis cost volume profit untuk mengetahui gitu ya, berapa unit yang harus terjual supaya mendapatkan pendapatan sekian. Contohnya di sini, jika perusahaan HFI, ini contoh nama perusahaan seperti minggu lalu ya, ingin mengetahui volume penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai laba tahunan 48.000 dolar. Jadi revenue planningnya dalam 1 tahun labanya 48.000 dolar. Maka berapakah volume penjualan yang harus terjual gitu ya. Cara menghitungnya menggunakan rumus ini. Kalian juga bisa menggunakan rumus dasar atau rumus yang awal di sini. Rumus dasarnya kemarin ini. P kali Q sama dengan F plus V kali Q plus N. Nah, di revenue planning, perencanaan laba tadi, maka laba operasinya kita tinggal ganti N-nya adalah 48.000 dolar karena tadi 1 tahun laba yang diharapkan 48.000 dolar. Jadi ini hampir sama menghitungnya seperti kemarin saat menghitung break even point. Kalau break even point N-nya itu kan diganti 0. Nah, ini revenue planning karena ada target laba operasinya, maka N-nya diisi dengan berapa tadi target operasinya. Kalau 48.000 dolar ya N-nya dengan 48.000 dolar, maka nanti ketemu Q-nya ya. Q-nya akan ketemu. Tinggal dimasukkan di persamaan. Atau kalian juga bisa menggunakan rumus yang ini. Q sama dengan F plus N per P min V. F-nya adalah 60.000. Fixed cost-nya diketahui ya, biaya tetapnya itu 60.000 setahun. Kemudian N-nya tadi 48.000 1 tahun, dikurangin P-nya harga jual per unitnya adalah 75 dolar, dikurangi V-nya variable cost per unitnya 35 dolar, maka ketemu Q-nya 2.700. Maka untuk mendapatkan laba 48.000 dolar, perusahaan harus menjual 2.700 unit. Kalau dalam satuan uang penjualan berapa? Tinggal menyalikan P ya. P-nya harga jual per unitnya kan 75 kali Q-nya tadi 2.700 ketemu 202.500 dolar. Jadi harus menjual senilai 202.500 dolar. Oke, itu tadi terkait dengan revenue planning, jelas ya. Jadi sebenarnya pakai rumus yang dasar, nggak usah dihafalin, yang rumus yang dasar P kali Q sama dengan F plus V kali Q plus N, tinggal N-nya diganti dengan berapa target labanya. Kalau kemarin menghitung PEP, N-nya kan sama dengan 0. Saya lanjutkan, perkiraan atau perencanaan biaya. Untuk merencanakan laba atau perencanaan laba selalu dibutuhkan perkiraan atau perencanaan biayanya. Nah, analisis CVP juga dapat digunakan dalam konteks ini. Contohnya, masih perusahaan HFI ya, memperkirakan bahwa penjualan adalah 2.700 unit per tahun. Pihak manajemen sedang mempertimbangkan pembelian mesin yang akan mengurangi biaya variabel tetapi meningkatkan biaya tetap sebesar 2.250 per bulan. Berapa banyak nilai penurunan biaya?
Berapa banyak nilai penurunan biaya variabel yang seharusnya dicapai untuk mempertahankan tingkat laba saat ini. Jadi labanya kan $48.000 per tahun. Dia ingin tetap labanya segitu, maka penurunan biaya variabelnya berapa gitu ya harusnya. Karena kan ini biaya tetapnya naik, berarti biaya variabel kan harus turun untuk bisa mempertahankan laba 48.000 ini. Nah, kita identifikasi dulu apa saja variabel yang sudah diketahui. Q-nya tadi 2.700 unit, P-nya masih tetap sama $75, V-nya ini yang dicari ya, tidak diketahui. F-nya tadi ada kenaikan 2.250. Fixed cost awalnya ada 5.000, nah ada kenaikan 2.250 sehingga totalnya 7.250 per bulan. Nah, kalau dibuat per tahun ya $87.000 kan dikalikan 12 bulan. Maka nilai V-nya bisa dicari dengan cara ini atau persamaan yang awal P kali Q sama dengan F plus V kali Q plus N. Ya. Q-nya sama dengan F plus N per P min V. Ya. P min V ini pindah sini sama dengan F plus N per Q. V sama dengan P min F plus N per Q. Ini persamaannya disederhanakan ya. Sehingga V-nya sama dengan P-nya adalah $75 dikurangi F-nya 87.000 plus N-nya 48.000 per Q-nya 2.700. Maka ketemu variable cost-nya adalah $25. Awalnya kan $35 ya sebelum ada kenaikan biaya tetap ya. Nah, subsidi jika ingin membeli sebuah mesin baru, perusahaan HFI harus menurunkan biaya variabel menjadi $25 per unit. Ya, bandingkan dengan sebelumnya $35 per unit. Bagaimana jika yang dipertimbangkan adalah dua mesin dengan manfaat berbeda, yaitu contohnya mesin satu harga pembelian tinggi tetapi dapat menurunkan biaya operasional. Nah, nanti kita akan membahas jika pilihannya adalah dua mesin ya. Kita akan pilih yang mana? Nih. Contoh untuk dua mesin. Asumsikan perusahaan HFI sedang mempertimbangkan dua mesin. Kedua mesin dapat menghasilkan kualitas produk yang sama. Perbedaan di antara keduanya ada di biaya tetap dan variabelnya. Mesin yang pertama memiliki biaya tetap $5.000 dan biaya variabel operasional unitnya $10. Ya, biaya variabel $10 per unit. Yang mesin B memiliki biaya tetap $15.000 dan biaya variabel operasional unitnya $5. Nah, kira-kira kalian mau pilih yang mana? Mesin A dengan biaya tetapnya yang rendah atau mesin B dengan biaya tetapnya yang tinggi tetapi biaya variabelnya rendah. Ya, kalau saya tanya mahasiswa ada yang pilih A, ada yang pilih B ya. Kalau pilih A biasanya karena berapapun produksinya itu kan biayanya tetap gitu ya. Ada yang pilih B karena dia kalau produksi banyak itu lebih ngirit pilih B kayak gitu. Baik, kita coba bahas di sini. Sebelum kita memutuskan, kita perlu mencari titik indifference ya. Di tahap 1 ini cari titik indifference. Titik indifference itu apa ya? Cara gampangnya, different itu kan berbeda, indifferent itu yang tidak ada bedanya. Jadi titik di mana mau pilih A atau B itu biayanya sama atau tidak ada bedanya. Nah, dalam konteks ini, titik penjualan di mana penjualan yang lebih besar dari angka titik indifference ini akan mendukung pilihan untuk peningkatan biaya tetap. Jadi pilih yang biaya tetapnya tinggi. Sebaliknya, berlaku jika penjualan lebih kecil dari nilai titik tersebut, maka akan mendukung pilihan biaya tetap lebih rendah. Jadi pilih yang biaya tetapnya lebih rendah. Nah, kita langsung coba saja. Tadi indifference kan tidak ada bedanya. Jadi biaya mesin A sama dengan biaya mesin B. Persamaannya dimasukkan. Persamaan apa? Persamaan ini ya, dari di sini ya. F-nya kan 5.000, V-nya 10. Ini F-nya 15.000, V-nya 5.
Jadi mesin A itu kan F plus total biaya itu kan biaya fixed cost ditambah variabel. Fixed cost-nya kan 5.000 ditambah variabelnya 10 kali Q. Yang biaya mesin B 15.000 tambah 5 kali Q. Maka ketemu Q sama dengan 10.000 per $5, ketemu 2.000 unit. Jadi titik indifference-nya adalah 2.000 unit. Jika HFI beroperasi sebanyak 2.000 unit atau lebih, jadi di atas titik indifference, maka mesin B harus dipilih karena penjualannya berarti diperkirakan melebihi titik indifference atau 2.000 unit. Jika sebaliknya, maka pilih mesin A. Buktinya seperti ini. Untuk misalkan kan di atas titik indifference 3.000 unit. Total mesin biaya A menjadi 5.000 plus $10 kali 3.000 unit ketemu 35.000. Mesin B 15.000 ditambah 5 kali 3.000 ketemu 30.000. Jadi jika produksinya 3.000, maka memilih mesin B yang biaya tetapnya tinggi, tetapi biaya variabelnya rendah. Ya, jadi ini lebih menguntungkan ya. Nah, jika beroperasi di bawah 2.000 unit, maka pilihan A ya, mesin A ini yang lebih rasional karena nanti ketemunya biayanya lebih rendah. Oke, itu ya yang terkait dengan pilihan dua mesin. Selanjutnya, dalam perencanaan laba dibutuhkan perkiraan komisi penjualan dan gaji. Nah, analisis CVP juga dapat digunakan untuk mendapatkan nilai perkiraan tersebut. Contoh dari hasil review atas komisi penjualan dan gaji saat ini, manajemen perusahaan HFI mendapatkan bahwa $1.000 dari $5.000 biaya tetap, jadi kan 20 persennya ya, itu untuk gaji tenaga penjualan. $7,5 dari $35, jadi ini kan fixed cost, yang ini biaya variabel, merupakan representasi komisi penjualan 10%. Jadi ini $7,5 ini representasi dari komisi penjualan 10%. Nah, jika perusahaan mempertimbangkan kenaikan gaji sebesar $450, tetapi menginginkan komisi penjualan turun, karena kan fixed cost-nya ini berarti naik, maka variable cost-nya harus turun. Berapa besar penurunan komisi penjualan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan laba pada tingkat saat ini? Labanya kan sama, $48.000 yang diharapkan. Nah, kita hitung dulu V-nya itu berarti, ya, variabel cost-nya itu berarti kan tingkat komisi kali harga jual ditambah biaya variabel unit yang bukan dasar komisi. Jadi di case ini biaya variabelnya itu berarti biaya yang dasar komisi ditambah biaya yang bukan dasar komisi. Berarti V-nya sama dengan nanti kan $35 ya, jadi R kali $75 ditambah $27,5. R-nya kan 10% dari $75 itu kan 7,5 ya, 7,5 biaya variabel yang bukan dasar komisinya 27,5, totalnya kan $35 sesuai ini. Nah, F itu biaya tetap per bulan saat ini ditambah kenaikan gaji per bulan. Biaya tetap saat ininya $5.000 ditambah kenaikan per bulannya adalah $450, sehingga $5.450 per bulan. Per tahunnya tinggal kalikan 12 ketemu 65.400. Data ini sudah kita ketahui, maka kita bisa mencari V-nya. Dari rumus Q sama dengan F plus N per P-min V, V sama dengan P-min F plus N per Q ya. V-nya tadi dimasukkan rumusnya di sini, tingkat komisi kali $75 ini kan supaya mengetahui tingkat komisinya harusnya berapa sih ya untuk mempertahankan laba 48.000.
Jadi R kali $75 ditambah ini 27,5 ya. R kali $75 ditambah 27,5 sama dengan P-nya $75 minus F-nya 65.400, N-nya 48.000 karena ini per tahun, per Q-nya 2.700. Maka ketemu R sama dengan 0,0733 atau 7,33%. Nah, jadi dalam contoh ini pihak manajemen harus menurunkan tingkat komisi penjualan dari 10% menjadi 7,33% agar tetap dapat mempertahankan laba sebesar $48.000 dengan membayar kenaikan gaji sebesar $450 per bulan bagi tenaga penjualan. Jadi intinya case ini adalah mencari tingkat komisinya itu diturunkan berapa, itu kan bagian dari biaya variabel ya, supaya labanya tetap dengan adanya kenaikan gaji atau biaya tetap. Oke, subpokok terakhir mengenai analisa sensitivitas untuk CVP. Jadi analisis ini menyajikan bagaimana suatu nilai berubah ketika faktor-faktor yang digunakan untuk memprediksi nilai tersebut berubah. Berguna jika tingkat kesulitan untuk memprediksi penjualan, harga, dan biaya tinggi. Nah, ada 3 metode yang umum digunakan. Yang pertama, what if analysis dengan margin kontribusi dan rasio margin kontribusi. Yang kedua, analisis margin of safety dan operating leverage. Nah, contoh metode yang pertama, what if analysis dengan CM dan CM rasio, contribution margin ratio ya. Diketahui data unit yang terjual, biaya variabelnya, biaya tetapnya, harga jualnya, kemudian profitnya. Di sini yang dirubah adalah biaya variabelnya itu bagaimana jika naik gitu ya, apa yang terjadi, maka di sini labanya semakin turun. Nah, ini juga bisa dihitung secara manual caranya supaya dapat angka profit ini. Intinya adalah dicari dulu biaya biaya tetap per unit, biaya variabelnya, kemudian total biaya, penjualan dikurangi total biaya, ketemu laba. Tapi kalian juga bisa kerjakan ini di Excel, tinggal copy di Excel gitu ya. Metode margin of safety ini adalah jumlah penjualan yang direncanakan di atas BEP. Margin of safety-nya ini adalah penjualan yang direncanakan dikurangi BEP. Misalkan tadi diasumsikan bahwa HFI merencanakan penjualan meja TV sebanyak 3.000 unit per tahun. Nah, BEP-nya itu kan 1.500, maka margin of safety-nya adalah 3.000 minus 1.500, ketemu 1.500 unit. Kalau dalam satuan uang tinggal menalikan harga jualnya $75, ketemu 112.500. Nah, bisa juga dihitung sebagai persentase penjualan, tinggal margin of safety bagi penjualan yang direncanakan. Maka 1.500 dibagi 3.000 ketemu 0,5 atau 50%. Nah, kita sudah mempelajari analisis CVP untuk perencanaan laba. Ternyata ada kekurangan atau keterbatasan. Model CVP ini berasumsi bahwa revenue dan biaya total linear dalam aktivitas tingkat tertentu. Jadi modelnya linear ya. Linear itu ya garis gini ya, seperti ini. Lurus ke kanan, miring ya, condong miring ke kanan. Padahal perilaku biaya sesungguhnya tidaklah linear. Jadi para manajer menggunakan CVP harus ingat bahwa perhitungan dan hasilnya hanya berlaku untuk kisaran tertentu yang relevan karena ada asumsi tadi biaya itu bersifat linear. Oke, mungkin itu lanjutan penjelasan mengenai perencanaan laba. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami. Kalian lanjutkan pelajari bahan-bahan yang sudah saya uploadkan di Elena. Nanti kita lanjut dengan diskusi.